Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channel Mas Ragil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber ya, karena banyak sekali yang berkomentar dan bertanya masalah mesin EDC teman-teman ya, baik yang itu di YouTube, di Facebook, di Messenger maupun di WA ya. Jadi banyak yang menanyakan dan banyak yang pengen tahu tentang bagaimana sih kita membuat usaha sampingan untuk menunjang usaha fotokopi dan ATK ini dengan membuka usaha agen mandiri ya, ataupun agen bank-bank lain ya teman-teman ya. Jadi beberapa pertanyaan ini sudah saya rangkum dan saya akan menjawab satu persatu teman-teman ya. Oke, jadi terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang mesin EDC teman. Jadi mesin EDC ini adalah mesin yang dipakai untuk bertransaksi perbankan teman-teman ya. Bisa melayani menabung, transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, pembayaran BCS, pembayaran wifi, kemudian menabung, membayar angsuran bank, dan lain-lain teman-teman ya. Nah jadi untuk bekerja sama dengan pihak bank ataupun bagaimana cara kita membuat usaha agen bank-bank seperti ini, yang pertama-tama ya kita harus menghubungi dari pihak bank bahwasanya kita memang mau menjalin kerjasama dengan pihak bank tersebut untuk membuka agen bank ya, agen bank. Salah satunya adalah agen mandiri ya teman-teman ya, seperti saya ini teman-teman ya. Oke. Kemudian persyaratannya, nah persyaratan ini tidak rumit teman-teman ya, tidak susah. Persyaratannya gampang, cukup fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi buku nomor rekening ya, nomor rekening buku tabungan. Kemudian kalau ada juga NPWP dan SKU teman-teman ya. Jadi seperti itu, cuma syaratnya cuma seperti itu ya, sama dengan persyaratan kalau kita mau minjem bank kayak gitu. Selanjutnya mengenai masalah keuntungan tadi teman-teman yang kita dapatkan dari membuka agen mandiri tadi teman-teman ya. Jadi setiap transaksi itu standar normalnya kita mendapatkan keuntungan adalah Rp5.000 dari konsumen dan komisi juga dari agen mandiri tersebut teman-teman ya. Jadi ada dua keuntungan yang kita dapat dari setiap transaksi di agen mandiri tersebut teman-teman ya. Tetapi kita juga ada komisi, selain ada komisi kita juga ada potongan, atau setiap transaksi itu ada potongan dari banknya teman-teman ya. Jadi tergantung dari jenis transaksi yang dilakukan ya. Kalau menabung, dengan transfer, dengan pembayaran itu berbeda-beda teman-teman ya, komisi dan juga potongan yang diberikan oleh Bank Mandiri. Tetapi kalau kita sebagai pemilik mesin EDC, beban yang kita berikan kepada konsumen itu standarnya adalah 5.000 per transaksi ya. Itu kalau untuk transaksi biasa teman-teman ya. Transaksi biasa itu seperti apa? Transaksi biasa ya seperti menabung, transfernya transfer dalam jumlah sedikit maksudnya teman-teman ya. Kemudian pembayaran, kemudian pembelian ya. Itu namanya ada transaksi standar. Tetapi kalau transaksi yang khusus itu kita bisa menarik lebih besar lagi keuntungannya teman-teman ya. Walaupun kita cuman tetap sama potongannya diberikan oleh Bank Mandiri kepada setiap transaksi itu semuanya sama. Tapi kalau kita sebagai pemilik mesin EDC bisa mempermainkan keuntungan ya kepada konsumen tersebut teman-teman ya. Misalnya kalau yang transfer cuma 3 juta kita tarik 5.000, transfer yang 10 juta kita tarik 10.000, transfer 15 juta kita tarik 15.000. Nah jadi semakin banyak orang nominal yang dilakukan, transaksi yang dilakukan oleh konsumen tersebut, maka semakin besar juga keuntungannya kita dapatkan ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya potongan pun yang diberikan oleh Bank Mandiri itu tidak berubah ya, tapi kita bisa mempermainkan dari jumlah nominalnya tersebut teman-teman ya. Itu yang membuat pendapatan kita menjadi besar teman-teman ya. Oke.
Kalau misalnya teman-teman dalam sehari itu bisa melakukan transaksi, taruhlah misalnya minimal adalah 10 transaksi ataupun 20 transaksi ya. Kita standarkan aja lah rata-rata keuntungan kita adalah 4.000 ya. Jadi kalau 4.000 setiap kali transaksi kita dapatkan, berarti kalau 10 transaksi udah 40.000, 20 transaksi sudah 80.000 ya. Kalau sehari kita bisa mencapai 50 transaksi ya 50 kali 4 udah 200.000 ya teman-teman ya. Kemudian kalau 100 transaksi dalam sehari udah bisa 400.000. Jadi cukup lumayan teman-teman ya keuntungannya untuk menunjang ataupun menambah pendapatan kita di toko ATK maupun fotokopi kita teman-teman ya. Namanya juga kita berbisnis ataupun berwirausaha itu kita tidak usah memandang harus mendapatkan penghasilan yang langsung besar teman-teman ya, tetapi ya memang harus alon-alon istilah orang Jawanya, ataupun sedikit-sedikit, yang penting lama-lama nanti menjadi bukit teman-teman ya. Yang penting adalah kita tetap optimis, kita tetap berusaha, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kemurahan rezeki, kelancaran usaha ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, namanya berbisnis kita tidak memandang bulu, yang penting kita bisa mendapat penghasilan dan halal teman-teman, berkah buat kita dan keluarga. Oke. Nah kemudian untuk apakah kita harus mempunyai tabungan yang jumlah tertentu untuk menjadi seorang agen mandiri? Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Tetapi alangkah lebih bagus misalnya kita memang mempunyai banyak uang nominal dengan jumlah yang besar di dalam ATM kita teman-teman ya. Karena kalau semakin besar jumlah uang kita yang ada di ATM, maka semakin gampang kita dalam menjalankan usaha agen mandiri ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau transfer 10 juta, 20 juta, itu kita ada stoknya di ATM ya teman-teman. Tapi kalau kita di ATM cuma sedikit atau pas-pasan ya, kalau ada orang mau transfer 10 juta atau 15 juta ya kita tidak bisa melayani teman-teman ya, dan kita pun tidak bisa mendapatkan penghasilan. Jadi masalah nominal besarnya uang kita yang ada di ATM itu bukan menjadi pedoman ya. Cuman kalau seandainya lebih banyak itu juga akan lebih bagus. Yang terpenting adalah jumlah transaksi teman-teman ya. Jadi usahakan kita tuh semakin banyak transaksi ya di mesin EDC tersebut teman-teman ya. Walaupun modal kita kecil, tetapi kita usahakan untuk banyak transaksi di mesin EDC kita ya, baik itu pembayaran bank, angsuran bank, menarik tunai, pembayaran banyak mobil teman-teman ya, kurang kedengaran. Misalnya bayar wifi, bayar BPJS, pokoknya transaksi apa aja, mau beli pulsa PLN, mau beli pulsa apa, pokoknya semakin banyak transaksi yang ada di mesin EDC kita itu semakin bagus teman-teman ya. Dan juga pihak bank juga melakukan evaluasi teman-teman ya. Jadi setiap bulan itu pihak bank melakukan evaluasinya adalah yang paling banyak melakukan transaksi dan yang paling banyak stok uang kita di bank dalam akhir bulan tersebut, itu akan mendapatkan reward dari Bank Mandiri teman-teman ya. Rewardnya yaitu mendapatkan uang 500.000, dan juga nanti pada saat momen-momen tertentu ada hadiahnya yang lebih besar lagi teman-teman ya, seperti umroh dan sebagainya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah jika teman-teman ingin membuka agen mandiri, teman-teman harus melakukan survei dulu teman-teman ya. Survei apakah di daerah teman-teman itu udah ada yang buka agen, kemudian apakah jarak bank di tempat teman-teman itu jauh atau dekat. Semakin jauh ya semakin bagus, soalnya orang nanti akan malas ke bank ya, jadi mereka akan datang ke agen terdekat di tempat tinggal mereka ya. Salah satunya adalah agen mandiri ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya di lokasi teman-teman tuh jauh dari bank, kemudian situ masyarakatnya ya dua ya. Jadi kalau jauh dari bank, otomatis kita akan merupakan suatu aspek yang bagus buat kita untuk membuka agen bank ya teman-teman ya. Karena nanti orang-orang akan malas datang ke bank karena jauh, dan mereka akan memilih untuk datang ke tempat kita ya, karena tempat kita sudah bisa melakukan transaksi perbankan teman-teman. Jadi itulah salah satu yang menyebabkan kita
untuk membuka agen bank tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu teman-teman yang apa yang bisa dapat saya lakukan untuk pada video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video terbaru dari Mas Ragil.